Target secured. Our team are on their way back. Berlatar di kota Macau, film ini pun dimulai dengan memperlihatkan sekelompok perampok jenius yang sedang bekerja sama dalam merampok Bank Luso, salah satu bank dengan pengamanan tingkat tinggi yang ada di Macau. Si Meng yang bertugas menjadi seorang hacker di kelompok mereka memberikan petunjuk dan arahan dari jarak jauh agar pekerjaan yang dilakukan oleh mereka ini mulus tanpa diketahui oleh para polisi yang juga sedang bekerja mengawasi pergerakan dari para geng perampok ini. Madam Wang yang merupakan komandan tertinggi dalam penangkapan ini meminta semua regu pengejar dan regu tim cyber bekerja keras untuk menangkap para perampok-perampok ini. Dengan dibantu oleh AI, kerja tim cyber agak dipermudah dalam melacak lokasi pergerakan para perampok, sehingga membuat tim cyber dan regu pengejar dapat memastikan di mana lokasi para perampok setelah para perampok-perampok itu membobol Bank Luso. 目标不是现金，什么意思啊？控制手法。 Madam， 120C 监控拍到他们了，正往灵王环岛南向出口驶出。 让周边所有警力车辆把劫匪的逃脱路线给我堵死。 Yes, Madam。 Semua regu pengejar pun menuju ke titik lokasi, di mana mereka bisa mencegat mobil yang digunakan oleh para perampok sesuai dengan arahan dari Madam Wang. Dari pantauan CCTV, regu pengejar berhasil mengepung mobil hitam yang digunakan oleh para perampok di persimpangan jalan. Madam Wang yang melihat hal tersebut pun segera memerintahkan Wu Yaole untuk turun dan menangkap semua perampok-perampok tersebut karena baik dia maupun semua regu pengejar lainnya hanya terdiam di dalam mobil mereka masing-masing. Wu pun bingung harus berbuat apa di sana, karena ternyata rekaman CCTV yang digunakan oleh tim cyber untuk mengawasi pergerakan para perampok telah dimanipulasi oleh si Meng sehingga kenyataan yang terjadi adalah di lokasi tersebut tidak terdapat mobil yang mereka cari. Out. Night. Esok harinya, Fu Longsheng, pimpinan dari para perampok-perampok itu memimpin perampokan mereka selanjutnya pada sebuah gedung penyimpanan JH Digital Asset Management. Tujuannya tentu saja untuk mengambil lagi separuh data uang kripto milik seorang penambang kripto, karena tanpa itu mereka tidak akan bisa mengambil semua aset uang kripto tersebut. Sementara itu di luar sana, Wu pun juga sedang dalam perjalanan menuju ke JH Digital bersama dengan Zheng, sang pemilik uang kripto yang para perampok itu curi, demi memastikan kalau semua aset-asetnya tidak hilang, meskipun kata sandi rekening untuk mata uang kripto itu sendiri terdiri dari 12 kata Inggris yang dihasilkan secara acak. Setelah berhasil membuka pintu keamanan pusat server data, Xiaoxin pun hanya diberikan waktu selama 3 menit untuk meretas data yang ada di sana sebelum pihak kepolisian datang ke sana demi menghentikan aksi mereka. Xiaoxin yang bosan menunggu pun mencoba untuk melihat data-data yang tersimpan di dalam server dan tak sengaja menemukan data akun VIP milik seorang bernama Gordon Di yang merupakan seorang CEO bursa kripto terbesar yang ada di Kuala Lumpur. Menurut berita yang beredar, sebelum menghilang dia telah membawa 1,5 miliar dolar Amerika dan secara misterius beberapa bulan kemudian dia ditemukan tewas di Macau. Penasaran dengan apa yang ada di dalam data milik Gordon, si Meng pun mencoba untuk membukanya. Namun karena kunci keamanan dalam membuka akun tersebut hanya satu level lebih pendek dari yang digunakan oleh militer Hong Kong, si Meng pun lalu meminta Xiaoxin untuk menyalin semuanya meskipun Longsheng telah melarangnya sebab waktu yang seharusnya mereka gunakan di dalam menyalin data yang mereka curi semakin menipis. Setelah berhasil menyalin semua data yang mereka perlukan, Longsheng pun meminta mereka berempat untuk segera pergi dari sana sebab para polisi sudah terlihat telah sampai di gedung tersebut. 警察到门口了。 Kapten Wu sebenarnya belum mengetahui situasi yang saat ini sedang terjadi. Namun setelah mendapatkan informasi dari Madam Wang kalau telah ada 4 orang tersangka pria berusia 20 tahunan yang mencoba untuk kabur dari gedung, dia pun lalu mencurigai 4 orang pria yang akan keluar dari gedung JH Digital Asset. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara para perampok dan juga para polisi yang tiba di sana, hingga perkelahian pun tak bisa untuk dihindari.
Berhasil menyandera Kapten Wu, mereka berempat pun naik ke atas gedung. Sementara Long Sheng yang berhasil keluar dari sana segera naik ke dalam taksi yang ternyata sang pengemudi taksi itu adalah salah satu bagian dari mereka. Dia sempat ingin menunggu keempat rekanannya, namun Long Sheng melarangnya sebab mereka semua telah melanggar aturan dari dirinya. Sempat terjadi baku hantam antara Wu dengan keempat perampok tersebut. Namun karena dirinya kalah jumlah, dia pun harus jatuh tersungkur dengan borgol yang mengikat salah satu tangannya. Berhasil melepaskan borgol yang membelenggu tangannya, Wu pun berusaha mengejar para perampok-perampok tersebut yang ternyata telah mempersiapkan parasut agar bisa kabur dari atas gedung JH Digital menuju ke Wynn Macau. Tak mau kehilangan jejak, Kapten Wu pun nekat terjun dari puncak gedung JH Digital demi bisa menangkap para perampok tersebut. Setibanya di atap gedung Wynn Macau, para perampok segera melumpuhkan para pihak keamanan yang berada di atas sana. Lagi-lagi dengan keahliannya, si Meng mampu membuat rekanannya menghilang dari pandangan CCTV sehingga membuat para polisi yang mengejar kawanannya dibuat kalang kabut tak tahu harus mencari di mana keberadaan mereka. Belum lagi, dengan bantuan Long Sheng yang dapat memprediksi serta mengatur tindakan yang mereka berempat lakukan, membuat pelarian mereka serasa sangat istimewa. 什么情况？不是我杀，所有人注意，打开你们的执法记录仪，把能看到的每一张脸全部都拍下来。不能被拍到脸，拍到就死了。Checkmate. Akibat kejeniusan, kecanggihan, dan keahlian para perampok dalam mengecoh kepolisian, membuat Zheng sangat marah karena kehilangan uang 500 juta dolar yang tidak mungkin bisa dilacak keberadaannya. Kegagalan itu jelas membuat nama baik kepolisian terancam, sehingga sang kepala polisi langsung mengadakan rapat darurat. Dalam rapat tersebut, Madam Wang pun mengusulkan untuk memanggil kembali sang legenda demi memperbaiki kegagalan ini. Wu awalnya menolak rencana tersebut, sebab saat ini adalah eranya AI, bukan lagi penyidikan seperti zaman dahulu. Namun sang kepala kepolisian tidak peduli dengan apapun caranya, sebab yang terpenting bagi dirinya adalah citra kepolisian kembali baik dan para perampok ini bisa mereka dapatkan. Keesokan harinya, dua orang polisi bernama Liu dan Gyugo ditugaskan untuk memata-matai Wong Dezhong yang dulunya merupakan seorang detektif dengan karir yang sangat cemerlang. Mungkin saat ini dia sedang menikmati hidupnya dengan mengasuh puluhan anjing di rumahnya. Namun siapa sangka, dulu Wong sanggup menuntaskan ratusan kasus besar selama menjadi polisi, dan satu-satunya kesalahan pribadi yang akhirnya membuat dia pensiun adalah kecerobohannya yang membuat sahabatnya sesama polisi gugur saat bertugas. Singkat cerita, di saat Qiu masih bertugas untuk membuntuti Wong, ternyata Wong yang telah menyadari itu semenjak awal mendekati Qiu dan bertanya dengan maksud apa dia membuntuti dirinya. Qiu mencoba mengelak dari tuduhan Wong. Namun sebagai orang yang sangat mengenal betul Qiu, sebab dia adalah putri dari mantan rekanannya yang sudah meninggal, Qiu pun hanya bisa pasrah dengan penyamarannya yang terbongkar. Qiu pun langsung mengutarakan tujuannya dengan membuntuti Wong, yaitu untuk mengajak sang legenda kembali menjalankan misi di kepolisian. Esok harinya, Wong pun datang ke kantor kepolisian Macau bertemu Madam Wang beserta dengan jajarannya. Dia lalu diperlihatkan dengan rekaman dari kamera para polisi serta CCTV yang berhasil menangkap pergerakan para perampok selama berada di gedung Wynn. Dan setelah beberapa kali memutar rekaman tersebut, Wong pun langsung dapat mendeteksi para komplotan perampok yang menyamar. Cing. Setelahnya, Wong pun lantas memimpin tim untuk kembali mengecek rekaman CCTV dan mencari wajah orang-orang yang diduga menjadi bagian dari perampok. Hingga akhirnya mereka berhasil mendeteksi seseorang yang dicurigai sebagai pemimpin geng perampok itu. Penemuan tersebut pun langsung dibahas dalam rapat, dan Wong menduga kalau pria itu adalah Fu Long Sheng, seorang mantan pasukan khusus yang pernah tergabung dalam tim elit pembunuh bayaran. Julukannya adalah The Shadow, sebab penyamarannya yang begitu sempurna sampai-sampai selama bertahun-tahun tidak ada jejak ataupun petunjuk yang bisa mengarah kepada dirinya.
Dan semenjak tahun 1999, sosoknya menghilang tanpa jejak. Dengan kemampuan dan pengalamannya selama menjadi detektif, Wang mengusulkan agar mereka mengirim tim intel untuk memantau area kota tua. Mungkin saat ini teknologi telah berkembang secara pesat dan AI mengambil alih peran yang banyak di dalam dunia modern ini. Namun penyelidikan dengan cara lama akan jauh lebih efektif, dan bila diizinkan, Wong akan membentuk pasukan khusus yang berisikan orang-orang yang belum pernah berpapasan langsung dengan para tersangka. Sementara itu di markas para perampok, Fulong terlihat sangat marah kepada Si Meng karena keegoisan dirinya membuat rencana mereka yang seharusnya sudah tertata sangat rapi menjadi sangat berantakan. Xiaoxin berusaha menenangkan ayah angkatnya yang marah. Namun itu semakin membuat Fulong marah sebab selama bertahun-tahun dirinya melakukan penyamaran, belum pernah sekalipun dia tertangkap oleh kamera CCTV. Fulong tidak bisa menyembunyikan kekesalannya tersebut, sampai-sampai dia hampir saja membunuh Si Wang, saudara kembar Si Meng, sebelum semua anak angkatnya berusaha menenangkan amarahnya itu. Q saat ini terlihat sedang berlatih tinju di Sasonagi milik kepolisian. Dia berlatih dengan keras, sampai tiba-tiba sekelompok polisi lain menghampirinya, meminta dia untuk menyerahkan tugas lapangan yang baru-baru ini dibebankan kepada dirinya. Awalnya Q tidak terlalu mempedulikan mereka, namun di saat mereka terang-terangan menghina Q karena sebagai polisi badannya tergolong kecil dan juga dia bisa menjadi polisi hanya karena jasa ayahnya yang dulu juga polisi, membuat Q emosi yang kemudian memberikan pelajaran kepada polisi yang menghinanya. Wong pun melihat bagaimana aksi kecil-kecil cabai rawit yang dilakukan Q terhadap rekanannya. Di sini Wong pun mulai tertarik dengan kegigihan Q. Apalagi dulu dia pernah berjanji dengan dirinya sendiri untuk menjaga Q sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap mendiang ayah Q sekaligus sahabatnya itu. Beberapa hari kemudian, tiba waktunya Wang melatih orang-orang yang akan menjadi tim pemantau rahasia untuk menangkap The Shadow. Dari penampilan, mereka terlihat bukan orang yang sangat tangguh ataupun cekatan. Tetapi Wang dapat merubah semua itu asalkan mereka bisa mengembangkan naluri, memperhatikan, dan mengingat setiap peristiwa yang ada di depan mereka. Setelah beberapa waktu melakukan pelatihan singkat, mereka yang sudah dilatih oleh Wang mulai menyebarkan diri mereka, berbaur dengan lingkungan yang ada di kota tua di tempat kemungkinan The Shadow berada. Kesembilan orang yang berada di lapangan punya nama panggilan rahasia masing-masing serta peranan yang berbeda. Ada yang menjadi Kang Cilot, Kang Bakso, Badut, wisatawan, kurir paket, dan yang lainnya. Dengan melakukan hal itu, setidaknya Wong memberikan banyak ilmu dan pelajaran berharga dalam menjalankan misi rahasia kepada anggota timnya. Si Meng yang saat ini berada di bekas panti asuhan mengingat kembali perkataan Fulong yang mengatakan kalau uang itu bukanlah segalanya, namun bisa membebaskan mereka dari semua ini. Saat ini, ada 10 miliar Hong Kong sedang mereka pertaruhkan, dan secara khusus, Fulong mengharapkan Si Meng merencanakan permainan ini selanjutnya. Dia pun lalu keluar dari dalam gedung, dan sesampainya di luar, dia kembali teringat saat-saat dulu ketika dia beserta dengan yang lainnya, dirawat dan diasuh Fulong seperti anak kandungnya sendiri. Sementara itu, Fulong yang sedang bersantai sambil memotong kumis dan juga jenggotnya mendapatkan kabar dari Si Wang kalau saat ini adik kembarnya sedang berada di panti asuhan membuat sebuah rencana agar mereka bisa membuka kunci sandi dari uang kripto milik Gordon. Fulong senang mendengar hal tersebut dan sempat bertanya kepada Si Wang tentang apakah dia pernah kepikiran untuk membunuh dirinya, apalagi dia sudah merasa tua dan mungkin hanya menjadi penghalang untuk jiwa-jiwa muda seperti mereka. Si Wang pun hanya tertegun mendengar hal tersebut dan mengatakan kalau tidak mungkin dia kepikiran membunuh ayah angkatnya yang sedari kecil merawat mereka semua. Selama 12 hari mengintai seluruh area kota tua, mereka tak kunjung mendapatkan satupun petunjuk tentang keberadaan The Shadow di sana. Q pun bahkan sampai kesal sendiri, sebab selama ini dia hanya duduk di dalam mobil menemani Wong memantau pergerakan rekanannya dari dalam sini. Melihat hal tersebut, Wong pun lalu mengatakan kalau dia adalah senjata rahasianya, jadi Wong hanya memintanya untuk bersabar sampai waktunya tiba. Sambil menikmati semangkuk mie yang dibuat oleh Fulong, Si Wang mendapatkan wejangan dari Fulong kalau hidup dia dan anak-anak yang lainnya saat ini sangatlah enak dibandingkan dirinya dulu. Si Wang pun mengatakan jika semua ini adalah berkat dirinya yang dengan tulus merawat mereka semua semenjak kecil. Hari-hari pun berlalu, para tim lapangan masih melakukan tugas sesuai dengan job desk mereka masing-masing. Dan sampai di hari ke-15, semuanya masih berjalan tanpa adanya petunjuk apapun. Namun sebuah peristiwa pemalakan yang dilakukan oleh beberapa preman di dalam sebuah gang kecil membuat Q tergerak hatinya untuk menolong para wanita itu. 立刻回到车上来，马上报警。我就是警察。
放开他们！这个小妹妹也挺可爱的嘛。谁呀？Wang sangat marah kepada Qiu karena meskipun mereka adalah polisi, tetapi situasinya tidaklah tepat sebab identitas mereka bisa saja terbongkar dan diketahui oleh musuh. Wong perlahan mulai menceritakan tentang kenapa amarahnya bisa seperti ini. Karena dulu dia juga pernah melakukan kecerobohan yang sama, di mana saat sedang berada dalam misi pengintaian bersama ayahnya, dirinya terpancing ingin menyelamatkan seorang bocah yang hendak diculik. Tanpa pikir panjang, Wong pun berusaha menghentikan aksi penculikan itu, bersamaan dengan keluarnya target mereka yang sudah mereka intai selama 8 bulan dari dalam tempat persembunyiannya. Saat itu terjadi baku tembak dan ayahnya harus mati tertembak tepat di dadanya. Hal tersebut menjadi titik hitam dalam karir Wong sekaligus sebagai penyesalan terbesarnya dalam hidup. Ternyata kisah kelam Wong beserta nasihatnya itu kepada Qiu didengar oleh seluruh tim, yang seketika membuat hati mereka ikut bersedih. Qiu pun hanya bisa merenungi semua cerita dari Wang, dan dalam perenungan itu dia malah tak sengaja melihat keberadaan Shadow yang sedang berada di sebuah pasar tradisional. Dengan cepat, Wang mengabarkan seluruh tim untuk bersiap, dan masing-masing dari mereka diperintahkan untuk mendekat tanpa membuat gerakan yang bisa membuat Fulong curiga, sebab sebagai seorang yang lama berkecimpung di dunia mata-mata, Fulong pasti akan menyadari jika dirinya sedang diawasi. Wong pun akhirnya memerintahkan Qiu untuk turun ke lapangan, sebab di momen inilah satu-satunya orang yang bisa mendekati Fulong secara dekat hanyalah dirinya. Wong mulai memberikan perintah agar mereka bergerak, memastikan kalau target mereka adalah benar pria itu. Namun, sehati-hati dan serapi apapun yang mereka lakukan, itu tidak cukup bisa membuat Fulong masuk dalam perangkap, terkecuali Qiu yang sedang berpura-pura mencari anting di bawah kolong meja. 把手放下来。各单位注意，影子身份确认。 Setelah memastikan dengan benar kalau orang yang mereka dekati itu adalah Shadow, seluruh tim lapangan pun berusaha membuntuti kemana Fulong pergi. Tetapi ketika dirinya masuk ke dalam sebuah apartemen, mereka pun hampir saja kehabisan cara sebelum akhirnya Qiu memberanikan dirinya untuk membuntuti Fulong sendirian di dalam sana. Wong yang khawatir dengan keadaan Qiu yang nekat masuk ke dalam apartemen mencoba melihat lagi rekaman CCTV saat Fulong berada di pasar. Yang sebenarnya Fulong sudah menyadari kalau dia dibuntuti diam-diam. Fulong pun mengeluarkan pisau lipatnya dan berniat membunuh Qiu di dalam lift. Namun untung saja Wong yang memiliki otak cerdas dan sudah berpengalaman menghadapi penjahat kelas wahid lagi-lagi menyelamatkan Qiu dengan mengaku menjadi ayahnya. Musuhnya kali ini bukanlah orang yang sembarangan, sehingga membuat Wong menyiapkan segala rencana agar mereka berdua tidak dicurigai oleh Fulong. Demi memastikan Fulong tinggal di lantai apa, Wong sengaja memasukkan kamera tersembunyi ke dalam apel busuk agar semua tim dapat mengetahui tempat tinggal dari Fulong. Meskipun ini merupakan rencana dadakan, namun Wong dapat mengaturnya sehingga membuat Fulong percaya, termasuk menyewa apartemen dadakan demi memuluskan rencana mereka. Setelah memastikan dengan sungguh tempat tinggal Fulong, seluruh tim segera menyiapkan segala perlengkapan mereka untuk mengawasi tempat tinggal dan kebiasaan Fulong selama 24 jam penuh, termasuk memeriksa bekas sampah yang dibuang oleh Fulong. Di dalam sampah itu mereka menemukan permainan logika angka yang sudah robek. Namun anehnya setelah mereka memeriksanya, semua jawaban itu salah. Padahal yang mereka tahu, Fulong mempunyai IQ yang sangat tinggi. Dari hasil pemantauan, Fulong pun kerap memainkan plastik bubble wrap dan tidak tahu dengan apa yang dilakukannya dengan memainkan barang tersebut. Setelah mendapatkan beberapa informasi selama pemantauan, sang kepala polisi menyimpulkan kalau kali ini Shadow telah melanggar protokolnya sendiri. Padahal selama ini dia dikenal sebagai orang yang selalu menghilang setelah menjalankan tugasnya tanpa jejak. Wong menduga kalau mereka telah membuat Shadow takut dan apapun yang sedang dirinya mainkan saat ini, mereka hanya perlu mengikuti permainannya saja.
Beberapa hari setelahnya, Wong dan Fulong bertemu kembali di pasar. Fulong mencoba memancing beberapa pertanyaan mengenai seluk-beluk para pedagang pasar di sana. Tetapi untung saja, Wong yang kemampuannya bukan kaleng-kaleng dapat menjawab semua pertanyaan tersebut tanpa terjebak pertanyaan Fulong. Wong lalu mengajaknya untuk makan malam bersama di apartemennya, dan ajakan tersebut diiyakan oleh Fulong yang nampaknya mulai percaya dengan Wong. Malam pun berlalu, Fulong pun memenuhi undangan Wong untuk makan malam di apartemennya itu. Fulong sempat memastikan dulu kalau tidak ada penyadap ataupun kamera tersembunyi di apartemen itu. Setelahnya, dia menunjukkan keahliannya dalam memasak yang tentu saja membuat Wong takjub karena ternyata Fulong sangat mahir dalam memasak. Wah, ini 很会用刀哎。 Suasana malam itu pun begitu sangat hangat dan Q mencoba memanfaatkan hal tersebut agar dia bisa meretas ponsel milik Fulong yang ada di atas meja. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, baik Q maupun Wong bersikap layaknya ayah dan anak di depan Fulong. Setelah Fulong pulang, Q berencana untuk pergi ke kantor kepolisian untuk menyerahkan data yang berhasil dia retas dari ponsel Fulong. Namun di balik semua itu, Fulong yang sebenarnya sudah mengetahui kalau dirinya sudah diawasi sejak awal, berpura-pura mengikuti semua permainan Wong, tetapi juga mempersiapkan semuanya untuk menyerang balik Wong beserta dengan regu pengawas. Semua ini adalah rencana Si Meng. Tujuannya tentu saja untuk menghancurkan para polisi yang mengejar mereka dengan meretas jaringan sistem milik mereka, sehingga membuat para polisi tidak menyadari kalau saat ini Wong sedang berada dalam bahaya. Liu yang sedari tadi mengawasi gerakan dari Q dari monitor pengawas menemukan sebuah kejanggalan jika gerakan Q selalu sama dalam beberapa detik, dan kecurigaannya pun menjadi-jadi tatkala Q telah sampai di tempat mereka.昌宁二队支援黄四，黄四有危险。 Si Wang berusaha kabur setelah mendapatkan informasi kalau para polisi sedang menuju ke apartemen Wong, dan karena kegagalan dalam membunuh Wong agak membuat Fulong kecewa sebab dia telah mempercayakan rencana ini kepada anak-anaknya. Setelah kejadian itu, pihak kepolisian pun membahas dengan serius peristiwa semalam dan menduga kalau anak-anak yang bekerja untuk Shadow tidak memberitahukan sebelumnya kepada Shadow kalau dia tengah dimata-matai. Wong menyadari kalau mereka tahu kita memanfaatkan Shadow untuk melacak mereka. Jadi setelah mereka berhasil mendapatkan data dirinya, Wong meyakini kalau mereka akan mencari kesempatan lainnya untuk membunuh dirinya. Sementara itu, Si Wang yang merasa telah gagal dalam rencana yang sudah dia buat, memutuskan untuk menghubungi hacker lainnya untuk membantu dirinya memecahkan paksa berangkas digital kripto milik Gordon. Si Wang akan memberikan biaya jasa kepada dirinya sejumlah 50 juta dolar bila dalam waktu 5 hari, sang hacker bisa memecahkan kunci tersebut. 72 jam pun berlalu, Shadow pun akhirnya bergerak keluar dek dalam rumahnya. Shadow pun lalu menaiki sebuah taksi yang selalu sama sehingga membuat regu tim cyber curiga yang kemudian mencari tahu tentang siapakah sang pengemudi tersebut. Setiap tim saat ini sedang menjalankan tugas mereka masing-masing. Madam Wang mengawasi pergerakan Shadow yang bergerak menuju ke kantor polisi dari ruangan cyber. Kapten Bu memimpin tim lapangan untuk membuntuti kemana Shadow pergi, dan tim pemantau berusaha mencari informasi tentang apa yang ada di dalam apartemen Shadow hingga Wang mencurigai bubble wrap yang ada di dalam lemari. Setelah teringat tentang temuan mereka di dalam sampah dan perilaku Shadow yang kerap memecahkan gelembung bubble wrap, Wong pun tersadar kalau Shadow telah menyiapkan sebuah rencana, namun belum juga dia memberikan kabar itu kepada semua tim. Mobil yang dinaikinya ditabrak tepat di depan gedung kepolisian. Sekelompok tentara bayaran pun keluar dari dalam mobil yang kemudian menyerang kantor kepolisian Makau secara brutal. Q berusaha mengeluarkan Wong yang tak sadarkan diri dari dalam mobil dengan tetap bersiaga menghadapi para tentara bayaran yang mencoba membunuh mereka. Wong meminta Q untuk mencari alat komunikasi demi bisa memberitahukan seluruh tim kalau kunci teka-teki yang mereka temukan di dalam sampah bukanlah angka melainkan posisi, dan meminta intelijen untuk mengurai pesan itu demi mencari tahu rencana mereka. Sementara Wong akan tetap berada di sini menahan para tentara bayaran yang mencoba masuk ke dalam gedung kepolisian.
Di sisi lain, Fulong dan Siwang yang berhasil mengelabui polisi kini telah tiba di panti asuhan. Namun untung saja, 2 orang tim lapangan yang telah berada di sana segera memberitahukan tim untuk segera mengirimkan bala bantuan demi menangkap Shadow di tempat ini. Keberadaan Fulong di sana sebenarnya lebih dikarenakan Si Meng yang ingin mengajaknya membahas rencana mereka selanjutnya. Namun siapa sangka dirinya malah dijebak oleh anak-anaknya dengan mengirimkan ratusan preman untuk membunuh dirinya. Situasi pun semakin mencekam ketika kantor kepolisian mengalami mati listrik, sehingga membuat komunikasi di antara seluruh tim menjadi terganggu. Shadow yang menyadari kalau anak-anaknya berkhianat kepada dirinya, lalu menunjukkan kepada mereka kalau dirinya yang tua ini masih sanggup untuk menghabisi semua ratusan preman yang berusaha membunuh dirinya. Wang masih berusaha untuk membantai habis para tentara bayaran yang menyerang dirinya. Sementara itu, Qiu yang berhasil menemukan ponsel satelit mengabari Liu kalau Shadow telah mengirim pesan lewat huruf Braille dan segera memintanya untuk mengabari Madam Wang agar bisa dipecahkan oleh regu tim Intel. Namun belum sempat berbicara banyak lagi, Qiu pun diserang oleh salah seorang wanita dari tentara bayaran. Baik Wang maupun dengan Shadow berhasil menumpas musuh-musuh mereka tanpa sisa. Dan tak berselang lama, si Wang pun muncul di hadapan ayah angkatnya itu dan mengatakan kalau semua peristiwa ini adalah ide dari dirinya, sebab dia menganggap kalau ayahnya akan sangat berbahaya bagi dirinya maupun adiknya setelah kegagalan dia dalam membunuh Wang. Si Wang tidak bisa membiarkan ayah angkatnya mengamuk dan memperlakukan mereka sesuka hatinya, meskipun dia harus mengorbankan nyawanya demi membunuh dirinya. Meskipun kelelahan dan mendapatkan luka banyak dari pertempuran sebelumnya, Fulong pun masih terlalu kuat untuk dilawan oleh Si Wang. Si Meng yang melihat hal tersebut dari kamera CCTV pun hanya bisa menangis melihat kakaknya mati, dan tetap menjalankan rencana selanjutnya dengan menghancurkan panti dengan bom yang sudah mereka pasang sebelumnya. Di kantor kepolisian Makau, para polisi terlihat sedang membereskan kekacauan yang disebabkan oleh para tentara bayaran. Berkat informasi yang berhasil dipecahkan oleh tim Intel, setidaknya mereka tahu kalau tujuan dari para tentara bayaran itu adalah mengambil server milik Gordon yang saat ini disita oleh pihak kepolisian. Karena di dalam server tersebut terdapat satu-satunya kunci deskripsi yang bisa mengaktifkan frasa sandi 12 kata. Dengan percaya diri, Madam Wang meyakinkan Wang kalau barang itu telah disimpan dengan aman di dalam kantor kepolisian. Namun siapa sangka, setelah mereka sampai di brankas penyimpanan, brankas dalam keadaan terbuka. Seketika Madam Wang pun teringat kalau telah ada 5 orang regu SWAT telah memperdaya dirinya, dan dengan matinya daya listrik yang tadi terjadi mempermudahkan mereka mengakses kunci brankas tanpa terdeteksi. Selama dalam perjalanan mereka menuju ke tempat yang aman, Si Meng pun kepikiran kalau tindakan yang mereka lakukan dengan mudah ini sebenarnya telah direncanakan diam-diam oleh ayah angkat mereka. Sebab sebagai orang yang selalu memperhitungkan segalanya, Si Meng merasa kalau Fulong sebenarnya sedang menjauhkan polisi agar tidak melacak mereka, meskipun perilaku Fulong sering membuat mereka sakit hati. Madam Wang pun akhirnya mengaktifkan kembali Spice Girl untuk melacak keberadaan mobil yang diduga dikendarai oleh para perampok itu. Dan setelah beberapa saat mencari, Spice Girl berhasil menemukan lokasi mobil itu sedang menuju ke Wind Palace. Sementara itu di bekas panti asuhan yang telah hancur luluh lantah, Fulong terlihat masih hidup meskipun ledakan itu sangatlah dahsyat. Tak berselang lama, Kapten Wu dan tim datang ke sana untuk meringkusnya. Shadow pun hanya terlihat pasrah dengan penangkapan ini. Namun sebelum dia dimasukkan ke dalam penjara, dia ingin mereka membawanya ke Wind Palace karena masih ada 1 orang lagi yang harus mereka temukan. Si Meng beserta dengan yang lainnya pun akhirnya tiba di basement parkiran gedung Wind Palace. Namun belum juga mereka melangkah lebih jauh, Wang beserta dengan yang lainnya telah tiba di sana berencana untuk menangkap mereka semua. Wang berjalan terpisah mencari keberadaan salah satu perampok yang berada di ruang laundry. Dia mengamati semua yang ada di dalam sana secara seksama, hingga tiba-tiba
Kedua rekanan Si Meng meminta dia untuk melanjutkan rencana mereka, sedangkan mereka berdua akan berusaha menghentikan polisi yang saat ini mencoba untuk menangkap dirinya. 小朱 ，X Tag， Q saat ini sedang berada di tengah-tengah acara yang diselenggarakan Wind Palace demi menangkap Si Meng yang berada di sana. Q sempat frustasi, namun Wang meminta Q untuk fokus dan meminta Madam Wang menyambungkan telepon milik Wu dengan orang yang mereka cari agar terhubung dengan Shadow demi bisa mengetahui keberadaan orang yang mereka cari. Di dalam obrolan tersebut, Si Meng mengatakan jika dia tidak akan tertangkap dengan mudah seperti dirinya. Fulong pun hanya tertawa mendengar itu dan meminta maaf kalau dia telah membunuh kakaknya. Fulong berharap mereka semua bisa menjalani hidup seperti yang mereka inginkan, karena ini kali terakhir dirinya membantu anak-anaknya. Q masih berusaha untuk tetap fokus menemukan keberadaan Si Meng, dan ketika dirinya berhasil menemukannya, alat komunikasinya terputus sebab Si Meng telah menghancurkannya dengan peralatannya. 我发现他了，他好像暗。 Q bingung dengan apa yang harus dilakukannya, namun untung saja Liu segera berada di sana untuk memberikan earpiece miliknya, sementara dia akan mengambil earpiece cadangan yang berada di dalam mobil. Sementara itu di dalam mobil tahanan, setelah merasa puas berbicara dengan Si Meng, Fulong lalu mengembalikan ponsel milik Wu. Namun dia sengaja menjatuhkan ponsel tersebut agar Fulong bisa melumpuhkan semua polisi yang ada di dalam sana. Tak sengaja melihat targetnya berjalan menuju ke stasiun LRT Kotai East, Liu pun berencana mengikutinya tanpa mendapatkan dukungan dari tim lainnya. Dia berjalan pelan mengikuti kemana Si Meng pergi, dan ketika sesaat Liu akan menangkapnya, seseorang menusuk pahanya yang ternyata itu adalah Fulong yang berhasil lolos dari mobil polisi. Fulong pun lalu juga menusuk perut Si Meng, karena berani-beraninya dia berkhianat kepada dirinya. Meskipun Si Meng harus mati di tangan Fulong, dia sempat memberikan 12 kode sandi untuk membuka kode dari kripto yang dimiliki oleh Gordon. Meskipun satu kode terakhirnya samar-samar terdengar oleh dirinya. Liu yang saat ini mengalami pendarahan hebat sempat memberikan ciri-ciri dari Shadow yang kemudian mati meninggalkan mereka semua dalam kenangan. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Kapten Wu yang sudah semakin membaik meminta Q untuk melupakan kasus ini, sebab telah ada unit lainnya yang akan ditugaskan untuk menindaklanjutinya. Q kesal mendengar hal tersebut dan pergi meninggalkan kaptennya dengan penuh amarah. Wong lalu mendatangi Q yang masih terlihat berusaha untuk memecahkan kasus ini. Meskipun kasus ini telah dilimpahkan oleh tim lainnya, mereka berdua saling mengobrol. Dan sebagai orang zaman dulu, Wong berpikiran kalau pikiran Shadow pasti sama seperti dirinya. Wong menduga kalau Shadow pasti belum mendapatkan uang itu, karena dia adalah pencuri dengan gaya kuno yang tidak tahu caranya mencairkan uang kripto. Maka dari itu, yang bisa dilakukan oleh Shadow hanyalah kembali ke pemilik kripto agar dia bisa mendapatkan uang cash meskipun tidak sebanyak yang ada di dalam berangkas bank kripto. Sesuai dengan dugaannya, Shadow pun diam-diam menghubungi Zheng, sang pemilik kripto untuk mendapatkan uang cash dari dirinya. Bagi Zheng, uang 10 juta dolar yang diminta oleh Shadow tidak berarti apa-apa, dibandingkan dia harus kehilangan uang 500 juta dolar milik dirinya. Setelah mendapatkan informasi dari Zheng, Q berencana menuju ke kedai tempat pertemuan Zheng dan juga Shadow. Tak lama, Fulong pun muncul, dan Q berusaha mengulur-ngulur waktu agar bantuan segera datang ke sana. Obrolan singkat pun sempat terjadi di antara mereka berdua, dan ketika mereka berdua sama-sama menyadari kedatangan Wong di kedai itu, Fulong pun lalu mencekik leher Q hingga dia tak sadarkan diri. Fulong berusaha kabur dari sana, namun Wong yang lebih cerdik dari dirinya telah mengganjal pintu belakang sehingga terjadilah pertarungan epik di antara dua orang legenda ini. Jual beli serangan terjadi di antara mereka berdua, tetapi karena Fulong menggunakan pisau lipat dalam menyerang Wong, dia agak unggul sedikit melawan Wong. Mereka berdua pun terjatuh dari atas ruangan penyimpanan, dan Fulong berniat menghunuskan pisaunya itu ke tubuh Wong sebelum akhirnya Q yang sudah sadarkan diri mendorong tubuh Fulong. Wong pun bangkit untuk menyelamatkan Q yang hampir mati, meskipun lehernya sempat terkena ujung pisau milik Fulong.
Wong meminta Kyu mengejar Fulong, dan berbekal insting serta ilmu yang pernah diajarkan Wong kepadanya, pada akhirnya Kyu pun dapat menemukan jejak dari Shadow. Dengan bantuan dari seluruh rekan kepolisian dan juga timnya di lapangan, mereka semua pun berpencar mencegah pelarian dari Fulong. Wong yang sudah agak membaik akibat luka di lehernya mengatakan kepada mereka kalau Fulong saat ini pasti akan memilih untuk tidak melawan, sebab dirinya terluka dan tidak akan mengambil risiko ditembak oleh mereka. Namun jika mereka tidak fokus, Shadow bisa saja menghilang meskipun puluhan polisi mengepung dirinya. Shadow yang terpojok memilih untuk menyerahkan dirinya dan sempat meminta khusus Kyu memborgol dirinya. Namun itu hanyalah sekedar pengalihan karena Shadow masih berusaha untuk menyerang Kyu menggunakan pisaunya. Semua tim pun bersorak bahagia karena penjahat yang selama ini mereka cari akhirnya tertangkap juga. Dan sebelum film berakhir, di bagian min credit, 1 minggu setelah peristiwa itu, Wang mengajak Kyu bertemu untuk membahas sebuah masalah penting terkait Simeng, yang ternyata dibantu oleh seorang hacker yang kemampuannya jauh di atas dirinya, dan sengaja meninggalkan sebuah petunjuk agar ditemukan oleh anggotanya. Dia tidak tahu dengan apa yang diinginkan oleh orang itu, namun Wang berfirasat jika di masa depan, orang itu akan melakukan kejahatan melebihi apa yang dilakukan Simeng saat ini. Dan ternyata orang tersebut adalah saudara kembar ketiga Si Wang dan Simeng yang bernama Si Alan. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you.